Jadi, ini adalah Scorpio Steko tahun 2004. Sebelum saya review, alangkah baiknya kita intro dulu. Jadi Scorpio mempunyai beberapa generasi. Yang pertama Steko. Nah, untuk Steko sendiri itu tangkinya sudah kotak. Dan itu mirip sekali dengan Air King atau pendahulunya, yaitu 2 tak. Dan juga dari lampunya. Lampu depan ini masih mirip dengan Air King, berbentuk kotak. Jadi bisa banget diketahui kalau Scorpio tangki kotak itu dilihat dari tangki dan juga dari lampu sudah berbeda. Dan yang jelas dari lampu sen belakang. Kalau lampu sen belakang biasanya kan motor itu di bawah kanan kiri. Nah ini enggak, dia jadi kayak motor Vega R. Nah Vega R itu dia ratingnya jadi 1. Jadi lebih simpel dan nggak banyak makan tempat. Nah ini cukup istimewa kalau untuk Scorpio tahun 2002 hingga 2004. Karena itu CBU dari Jepang. Jadi diturunkan langsung dari Jepang ke Indonesia. Untuk yang generasi kedua adalah Stebo. Nah, Stebo itu adalah tangki bulat yang dimana tangkinya sudah bulat dan pada saat itu penjualannya cukup lebih laku ya daripada sebelumnya, dan juga untuk lampunya dia sudah bulat juga. Jadi mengikuti dengan tangkinya juga. Untuk sennya yang belakang seperti yang saya bilang tadi, langsung di bawahnya, nggak menyatu seperti yang di belakang. Kalau di belakang kan kayak Vega R ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang Stebo itu dia di bawahnya langsung. Jadi sudah terpisah dengan lampu sennya. Dan yang generasi terakhir adalah Stero atau tangki robot. Nah itu dari bentuknya sudah berbeda semua. Mulai dari depan hingga belakang. Mulai dari lampu depan, kotak gak kotak, bulat gak bulat, lonjong gak lonjong. Jadi sedikit aneh menurut saya, tapi kalau misalkan diganti lampu yang bulat lebih oke menurut saya. Dan juga dari tangkinya lebih besar dan untuk bodi-bodinya juga lebih besar. Bahkan lampu belakang pun itu sudah berbeda ya teman-teman. Jadi beda banget dari setiap generasi untuk Scorpio ini. Jadi kenapa saya memilih Scorpio ini? Yang jelas karena mirip Air King. Yang dimana karena Air King dulu nggak sesuai dengan regulasi, jadi Scorpio ini muncul dengan cc yang tanggung 225 cc. Dan pada saat itu saingannya adalah Tiger 200 cc. Dan dari lampu juga saya sangat suka, lampunya kotak kayak gitu. Dan kalau sedikit flashback atau cerita, jadi teman kakak saya itu pernah punya Scorpio, cuman warnanya biru putih. Nah itu bagus banget. Jadi ya kayak impian dari kecil lah kalau ingin meminang motor Scorpio ini. Untuk mendapatkan unit ini juga termasuk sulit karena saya cari di FB dan OLX itu cukup susah untuk daerah Jawa Timur. Dan ini termasuk hoki karena pada saat ada yang orang memposting jual, itu komentarnya ada yang jual kayak gitu, jual Scorpio 2004 ini. Jadi saya langsung japri dan juga harganya oke, jadi langsung saya ambil karena ini harta karun banget bagi saya. Jadi wah, gak ada kesempatan selain ini ya, walaupun nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Kan yang saya inginkan itu warnanya biru putih, jadi kelihatan keren banget. Tapi ini juga nggak kalah keren.
Jadi saya putuskan untuk ambil daripada diambil orang duluan. Mengenai part, masih belum banyak yang saya rubah dari motor saya ini. Masih mempertahankan kestandartannya, terutama di bagian mesin. Untuk yang part-part yang sudah saya ganti mulai dari bagian pengereman. Nah, di sini kan karena motor lama ya, jadi jarang dikeluarkan, jarang dipakai juga. Jadi otomatis saya ganti mulai dari olinya, mulai dari kampas remnya karena saya pakai pada saat itu sudah mulai habis. Jadi saya ganti karena biar safety juga. Safety itu nomor satu teman-teman, jadi jangan lupa. Dan yang kedua adalah seal shock yang sebelah kanan ini karena bocor sebelumnya. Jadi langsung saya ganti dan langsung diserviskan. Dan juga dari kabel speedometer. Karena sebelumnya ini speedometernya mati, jadi saya putuskan juga ganti sekalian biar speedometernya bisa kelihatan dan tahu kecepatannya. Iya. Oke. Bagian depan sudah, jadi kita langsung ke bagian belakang. Apa aja yang sudah saya perbaiki. Kita mulai dari jok. Nah, kalau jok sebelumnya sudah sobek, jadi langsung saya ganti. Yang jok ya nggak mahal-mahal banget lah, jadi yang penting busa dalamnya nggak kena air atau hujan, karena ini kan sudah mulai masuk musim penghujan. Jadi daripada telat untuk diperbaiki, lebih baik saya ganti kulit joknya. Dan langsung ke yang termasuk kekurangan dari Scorpio, yaitu adalah ambles. Jadi Scorpio itu mudah sekali ambles ya teman-teman. Kalau nggak segera diupdate, takutnya pada saat di perjalanan atau jeblok kayak gini, wah bahaya. Dan di sini sudah saya ganti Boswing R-nya. Nah, itu karena kocak ya. Kocak banget, bisa lah pada saat jalan tengah tuh bisa kocak kanan kiri, gawat banget. Jadi langsung saya ganti sama dengan ARCR-nya. Nah, di sini untuk ARCR-nya saya pakai yang Iwan Bule. Untuk ARCR ini banyak teman-teman yang rekomendasi karena bagus dan juga bertahan lama ya. Dan untuk skoknya otomatis saya ganti karena ini saya menggunakan skok fiction. Jadi untuk ukurannya, tingginya maksud saya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan juga untuk ribonnya lebih enak. Jadi oke banget kalau untuk dibuat goncengan dan saya nggak khawatir ambles lagi. Kayak gitu teman-teman. Untuk part-part lainnya masih mempertahankan dari owner sebelumnya dan juga masih standarnya. Kalau untuk karbu masih standarnya ya. Kalau karbunya itu ada tulisan made in Jepang. Nah, ini jadi beda sendiri. Dan juga untuk velgnya di sini menggunakan ring 18 keduanya. Nah, itu nggak tahu ya dari owner sebelumnya itu kok pakai ring 18 sama juga kayak gitu. Mungkin untuk nanjak atau dataran tinggi oke. Dan juga untuk gearnya masih ukuran 47 ini malahan. Nah, ini saya sedikit bingung ya, kenapa 47? Mungkin ini pendapat saya. Karena rantainya ini kan masih bawaan, jadi lama-kelamaan akan kendor. Jadi dia pakai itu ukuran gear yang lebih besar agar rantainya masih bisa dipakai. Untuk oli, saya menggunakan Prima XP yang 2050. Kalau yang ukuran 1040 itu untuk jarak dekat ya. Kalau untuk jarak jauh bisa dibuat touring kemanapun. Itu yang saya dapat info dan juga teman-teman rekomendasi ini menggunakan yang 2050 karena kekentalannya lebih oke dan nggak cepat membuat mesin jadi panas. Oke guys, jadi sekian dulu review motor saya ini. Mungkin untuk konten-konten selanjutnya saya juga jalan-jalan atau touring. Jadi nggak ya unboxing biar nggak bosen. Jadi kita touring, kita jalan-jalan ke beberapa wisata yang oke dan juga tempat yang oke dan tempat yang baru juga, biar nggak terlalu bosan. Jadi tonton terus video saya hingga habis. See you di next video. Bye.